Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah. Ya, oke. Kali ini Abah mau review kopi saset. Ya, kopi saset. Tapi khusus yang kopi hitamnya aja. Kan banyak tuh. Ada yang kopi susu, ya, kopi banyak lah macamnya. Tapi saat ini Abah konsen akan review kopi hitam, ya. Sedikit Abah sampaikan bahwa penghasil kopi terbesar di dunia itu satu Brazil, Brazil, dua Vietnam, tiga Kolombia, kemudian kita Indonesia baru keempat. Nah, keempat, ya. Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia tuh empat besar penghasil kopi di dunia. Kalau daerah penghasil kopi di Indonesia, ya banyak, ya, terutama di Sumatera Selatan, ya, Sumatera Selatan, Lampung, ada juga yang terbaik Aceh, ya, Aceh, kemudian ada di Mandailing, Sumatera Utara, di Flores, dan banyak daerah-daerah lain penghasil kopi, ya. Tapi secara keseluruhan di dunia kita penghasil kopi terbesar nomor 4. Ya, itu sedikit pengetahuan mengenai kopi. Yang Abah tahu, kopi ini dibawa oleh orang Belanda pertama kali ke Indonesia sekitar tahun 1600-an kalau nggak salah, ya. Karena di Eropa itu nggak bisa tumbuh, mereka bawa kejajahannya di Indonesia. Kalau dilihat penghasil kopi di dunia itu memang rata-rata daerah tropis, ya, seperti Brazil, Kolombia, Vietnam, termasuk kita Indonesia. Ada lagi ke bawahnya tuh Bolivia, Peru, kebanyakan memang di Amerika Utara yang daerahnya tropis, ya. Itu sedikit highlight gambaran mengenai sejarah kopi dan penghasil kopi terbesar di dunia dan di Indonesia, ya. Oke guys, let's go. Sejarah mengapa? Oke. Sorry guys, tadi Abah lupa tuh, ralat tuh. Yang penghasil kopi di dunia Brazil, kemudian Kolombia, yang lainnya bukan Amerika Utara, sorry. Kalau Amerika Utara kan Kanada sama Amerika Serikat. Yang Brazil, Kolombia, itu Bolivia, itu Amerika Selatan. Oke, ya. Ya. Terus tadi Abah telepon juga temen yang di itu tuh, yang di Sumatera. Ada lagi selain di Mandailing, ada di Sidikalang, Kabupaten Dairi, ya, Sumatera Utara juga, itu penghasil kopi yang bagus. Jadi selain Aceh, di Mandailing, di Sidikalang yang Kabupaten Dairi itu, kemudian yang Sulawesi ada yang top tuh, Toraja, ya, Toraja termasuk kualitas kopi yang bagus. Ada lagi di Bali, Kintamani, daerah Kintamani itu daerah sejuk, tapi dia penghasil kopi yang bagus. Sama Flores, ya. Kalau di Lembang, Sumatera Selatan, Lampung memang sudah terkenal. Kalau khusus di Lampung yang Abah tahu karena Abah pernah tinggal di Lampung, daerah Bandar Jaya namanya penghasil kopi yang terbesar di Bandar Lampung itu. Bandar Jaya namanya, sekitar berapa ratus kilometer dari Bandar Lampung, dari Tanjung Karang. Itu guys, sedikit ulasan mengenai sejarah kopi dan penghasil kopi terbesar di dunia dan di Indonesia. Balik lagi ke review tadi, kan sekarang banyak tumbuh bagai jamur di musim hujan tuh, kafe-kafe kopi, ya, warung-warung kopi. Nah, tapi kadang-kadang kan kita nggak sempet ke kafe, ya, kita di rumah aja minum kopinya. Nah, cara beli kopi saset, ya. Tapi hari ini Abah coba review yang kopi yang hitam aja. Satu ini kapal api, ya, kapal api, kemudian kopi hitam Torabika, ya, kemudian top kopi, ya, top kopi, kemudian luwak kopi, ya, luwak kopi. Kalau
pendapat Abah yang awam, bukan ahlinya sebenarnya. Ini Abah hanya coba untuk untuk review rasa kopi. Biasanya kalau kita orang awam hanya mengandalkan pada penciuman dan rasa, sedikit penciuman ya. Gimana sih yang kopi yang kita senangi, kadang-kadang berdasarkan penciuman hidung kita, wah wanginya begini, cocok dengan dengan selera kita. Tapi relatif sebenarnya, kadang-kadang yang namanya selera kan tergantung orang. Mungkin ada beberapa orang atau di daerah-daerah tertentu lebih banyak suka kapal api, ada daerah tertentu Arabica, top, luwak dan lain-lain. Itu sebenarnya kita tidak bisa tidak bisa menentukan suatu jenis kopi, suatu jenis merek disenangi oleh semua orang, nggak juga ya. Sama halnya seperti rokok, banyak merek rokok yang ngetop di daerah di daerah Jawa, misalnya di Sumatera beda mereknya yang ini. Jadi relatif kata Abah sih ya. Makanya bagi Abah yang awam, kadang-kadang kalau merasakan kopi itu hanya dilihat dari harum, baunya, wanginya gitu ya. Kalau sama ahlinya mungkin dia dirasakan, mungkin antara satu merek dengan merek lain juga bisa teridentifikasi perbedaannya ya. Nanti mungkin Abah hanya akan coba mengenali merek-merek kopi ini apa sih sebenarnya, ada ada keunggulannya, keunggulannya ini bisa terdeteksi oleh lidah ya. Itu ya. Coba oke guys, takut keburu dingin ya. Kan kalau namanya kopi itu sebenarnya yang enak itu panas-panas ya, yang enak. Abah biasanya sukanya panas-panas. Cobain satu-satu. Ini kita coba yang luwak kopi gula ya. Oke, harumnya kerasa sih, harum ya. Berasa sih imbang ya, antara nggak terlalu manis, nggak terlalu manis lah, cukup kadar gulanya ya, kopinya kerasa banget. Rata-rata kalau kopi saset ini dibuatnya ada yang kebanyakan campuran dari dua jenis kopi yang paling terkenal, yaitu jenis jenis Arabica dan Arabica ya, jenis Arabica katalah pokok. Oke guys, kita coba yang kedua kapal api ya. Nah, kalau kapal api ini memang gampang diidentifikasikan karena rasanya klasik gitu ya. Klasik dalam artian rasa kopi kayaknya sama dengan rasa kopi yang dulu-dulu waktu Abah kecil, waktu Abah tumbuh dewasa. Jadi terangkum di kapal api ini ya. Mungkin itu yang bikin ini best seller ya di beberapa daerah nih kapal api ini, karena cocok dengan lidah semua umur mungkin gitu ya. Kalau dari segi
tingkat kemanisan rata-rata memang imbang ya, memang karena memang udah standar pabrik, mungkin ya udah standar pabrik dia dibikin imbang. Tapi ada beberapa yang yang khas terutama dari aroma ya. Kalau rasa mungkin relatif ya, tapi yang khas dari aroma kita coba yang Torabika dua kopi ya, dua kopi. Mantap juga ya, sama tingkat kemanisan rata-rata imbang. Nah yang terakhir ini top ya, top kopi produksi wing ya. Ini yang paling muda kayaknya nih ya, di dunia perkopian persasetan. Coba ya. Oke guys, yang awam ya kalau mereview berbagai macam merek kopi, sebenarnya kita agak-agak sulit membedakan ya, agak-agak sulit membedakan karena yaitu dia kan sudah standar pabrik. Komposisi antara kopi dengan gulanya pastilah akan imbang ya, akan imbang. Tapi mereka mungkin punya resep-resep yang ditambahkan. Yang paling bisa kita identifikasikan itu hanya mungkin dari segi baunya, biasanya yang berbeda-beda wanginya ya. Ada yang lebih wangi itu ya, ada yang misalnya pokoknya aromanya berbeda lah ya. Itu suatu saat ingin berdiskusi nih dengan barista misalnya. Abang punya teman ya barista, bagaimana sih cara membedakan kopi robusta, kopi torabika kan gitu. Kopi arabica, nggak lupa jadi ingat torabika ya. Jenis kopi kan yang paling top tuh kopi robusta dengan kopi arabica ya. Sorry guys, malu abang udah tua jadi lupa ya. Jadi rata-rata kalau kopi sasetan ini kopi instan ya, itu campuran ya, kebanyakan campurannya dari arabica dan robusta ya. Nah, nanti suatu saat pengen ngobrol dengan barista gitu, dengan ahli kopi lah. Sekarang kan banyak sebenarnya cara membedakan rasa kopi ini dari mananya, atau bagaimana cara kita mengidentifikasikan bahan kopi ini apakah berasal dari kopi robusta kah atau arabica kah atau campuran keduanya. Nah, ya nanti sebagai bahan pengetahuan, karena industri kopi ini di Indonesia bahkan di dunia sudah sangat merupakan bisnis yang besar ya. Karena konsumsinya di seluruh dunia semakin meningkat, konsumsi kopi per kepala per keluarga sudah sangat meningkat. Makanya di Indonesia yang tadinya hanya beberapa merek kopi instan, sekarang banyak berbagai macam merek. Ya mungkin itu aja, sekedar pengetahuan ringan lah ya, sekedar ngobrol-ngobrol ringan. Suatu saat kita akan mendatangkan ahlinya untuk membahas perkopian, terutama kopi saset ya, atau nanti kita bahas yang kopi susu misalnya, atau kopi yang lain lah, jenis kopi instan yang lain. Itu aja kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jadi pengetahuan ya. Jangan lupa subscribe dan komennya, like-nya di channel ini supaya bisa membuat konten video yang lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.